Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bapak Faisal, kita akan belajar KIKER, Kimia Keren. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas. Sahabat Smart, kali ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Kita akan belajar tentang sel volta. Kita akan memulai pembelajaran mengerjakan soal-soal sel volta. Nah, sahabat Smart, tentu kita semua sudah belajar sebelumnya tentang sel volta. Nah, penerapan sel volta dalam kehidupan adalah, nah ini dia, baterai. Nah, baterai ini kita gunakan dalam alat, dalam kehidupan kita. Contohnya adalah jam dinding. Nah, selanjutnya penerapan sel volta selanjutnya adalah aki. Aki ini digunakan dalam kendaraan bermotor. Nah, seperti mobil, motor. Nah, oke. Baterai dan aki ini merupakan sumber arus listrik. Untuk jam dinding digunakan baterai, kemudian aki untuk mobil. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sel volta ini merupakan reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Oke, tentu sahabat Smart sudah tahu semua kan? Nah, sahabat Smart, nah dalam sel volta itu terdiri dari elektroda. Nah, elektroda pada sel volta ini terbagi atas dua. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada anode. Dan yang kedua ada katode. Apa sih ciri-ciri dari anode dan katode tersebut? Nah, berikut kita akan membahas lebih lanjut sahabat Smart. Nah, yang pertama kita lihat anode. Apa ciri-ciri dari anode tersebut? Nah, ciri-ciri dari anode atau ciri khasnya anode ini adalah yang pertama, itu anode merupakan kutub negatif pada sel volta ini. Dan yang kedua, pada anode terjadi reaksi oksidasi. Nah, yang ketiga nih sahabat Smart. Ciri anode ini adalah mempunyai potensial sel yang rendah dibanding katode. Oke, demikian 3 untuk anodenya. Lalu, bagaimana dengan katode? Apa saja ciri-ciri dari katode tersebut? Nah, kita lihat sahabat Smart. Ciri-ciri dari katode. Nah, ada 3 juga nih dari ciri-ciri dari katode tersebut. Nah, yang pertama dapat kita lihat bahwa katode ini adalah kutub positif pada sel volta. Kemudian, yang kedua, pada katode ini terjadi reaksi reduksi. Dan yang ketiga, nilai potensial sel lebih tinggi dibanding
potensial sel dari anoda. Nah, itu sahabat smart, ciri-ciri dari anode dan katode. Nah, selanjutnya sahabat smart, kita akan melihat nilai potensial sel. Bagaimana cara menghitung potensial sel dari sel volta ini. Untuk menghitung potensial sel dari sel volta, kita menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Nah, tadi di depan kita bahas bahwa potensial sel atau E0 sel, E0 katode itu lebih besar dibanding anode. Jadi, rumus ini juga kita buat triknya menjadi E0 sel sama dengan E0 yang besar dikurang E0 kecil. Oke, sahabat smart. Bisa ya? Nah, sahabat smart, kita menuju ke notasi sel dari sel volta. Nah, untuk membuat notasi sel, kita dapat menuliskannya seperti pada layar sahabat smart. Nah, di sebelah kiri itu ditulis L, kemudian garis mendatar L+. Jadi L itu adalah logamnya, kemudian tanda garis 1 itu adalah batas fasenya, dan L+ itu adalah logam dalam bentuk ion. Nah, ion logamnya. Kemudian garis vertikal 2, nah, itu adalah jembatan garamnya. Kemudian logam kedua dalam bentuk ion dan batas fasenya kemudian diikuti logamnya, logam kedua. Nah, sahabat smart, pada sisi sebelah kiri atau L itu dituliskan anodanya. Nah, anodanya. Di anoda tadi terjadi reaksi oksidasi. Jadi, pada anoda ini, yang sebelah kiri ini adalah reaksi oksidasinya. Dan yang di sebelah kanan itu adalah katodenya. Atau terjadi reaksi reduksi. Oke, benar sekali sahabat smart. Nah, sahabat smart, selanjutnya kita bergeser ke deret volta. Nah, sahabat smart. Oke, saya yakin sahabat smart sudah belajar sebelumnya tentang deret volta. Nah, Bapak tampilkan nih kembali deret voltanya. Oke, saya yakin sahabat smart sudah punya trik nih untuk menghafal deret volta tersebut. Oke, contohnya ini sahabat smart. Oke, saya berikan contoh ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal. Nah, sampai di MG tuh. Alam mana air zaman Fir'aun. Nah, sampai di FE. Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf. Oke, kerupuk hangus agak pahit. Au? Nah, itu adalah salah satu contoh trik dalam menghafal deret volta ini. Nah, silakan sahabat smart membuat kalimat yang mudah diingat dari deret volta tersebut. Ya, tergantung dari selera sahabat smart semua dalam membuat kalimatnya. Oke, sahabat smart, deret volta ini dibuat berdasarkan kenaikan potensial reduksinya. Dari kiri ke kanan, dari litium ke aurum, emas, Au, itu potensial reduksinya semakin tinggi. Nah, jadi di litium, E0-nya itu rendah, kemudian sampai ke kanan, Au itu semakin tinggi. Nah, di sebelah kanan, itu sangat mudah tereduksi atau sangat mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, sebaliknya, yang di sebelah kiri itu sangat mudah mengalami reaksi oksidasi atau mudah teroksidasi. Nah, sahabat smart, yang perlu juga diingat bahwa unsur yang berada di sebelah kiri dapat mereduksi unsur yang berada sebelah kanannya. Oke, Bapak ulangi ya, sahabat smart.
unsur yang di sebelah kiri dapat mereduksi unsur yang lebih kanan. Oke, misalnya CA dapat mereduksi MG. Nah, gitu ya sahabat smart. Nanti kita lihat penerapannya dalam penyelesaian soalnya sahabat smart. Nah, sahabat smart. Nah, itu tadi konsep dari sel volta. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penyelesaian soal dalam sel volta ini, ayo kita berlatih menyelesaikan soal-soalnya. Sudah siap sahabat? Oke, kita mulai ya sahabat smart. Oke, pembahasan soal nomor 1. Nah, sahabat smart, diketahui data potensial reduksi standar sebagai berikut. Nah, diberikan data. Oke, data 1, CD2 plus tambah 2E menghasilkan CD, di mana potensialnya sama dengan minus 0,4 volt. Yang kedua, Mg2 plus tambah 2E menghasilkan Mg, di mana potensialnya sama dengan minus 2,37 volt. Dan data ketiga, Ni2 plus tambah 2E menghasilkan Ni. Potensial selnya minus 0,25 volt. Lalu, apa yang ditanyakan sahabat? Yang ditanyakan adalah urutan logam dari yang paling mudah mengalami oksidasi. Nah, urutannya sahabat. Diberikan option A, Ni, Cd, Mg, B, Ni, Mg, Cd, C, Mg, Cd, Ni, D, Mg, Ni, Cd, dan E, Cd, Ni, Mg. Nah, kira-kira yang mana sahabat smart? Baik, sahabat smart, kita akan kerjakan secara bersama. Nah, sahabat smart, tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa ada deret volta. Deret voltanya disusun berdasarkan kenaikan potensial reduksinya. Nah, jika ini adalah deret volta, dari sini dapat kita tahu bahwa nilai potensial reduksinya di sebelah kanan semakin tinggi, kemudian di sebelah kirinya semakin kecil. Nah, di sini dapat kita lihat tadi bahwa di sebelah kiri potensial sel yang kecil akan mengalami reaksi oksidasi, dan yang sebelah kanan atau potensialnya yang lebih tinggi mengalami reaksi reduksi. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah logam yang paling mudah. Nah, paling mudah. Nah, yang paling mudah mengalami oksidasi. Nah, di awal kita sudah tahu bahwa yang mengalami oksidasi adalah, yang paling mudah mengalami oksidasi adalah potensial sel yang paling kecil nilainya, paling rendah nilainya. Nah, berdasarkan konsep tersebut, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan mengurutkan ketiga potensial reduksi yang dimiliki oleh CD, Mg, dan Ni. Berarti kita mulai dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil dari ketiga data ini adalah minus 2,37. Minus 2,37 ini dimiliki oleh Mg. Jadi, yang paling kecil adalah Mg. Oke. Selanjutnya, kita lihat data selanjutnya yang kecil
nomor 2. Nah, yang paling kecil selanjutnya adalah CD. Nah, dengan nilai potensialnya minus 0,4 volt. Nah, diikuti oleh CD. Nah, dan yang terakhir, nilai potensial susulan adalah NI. Oke, NI. Nah, jadi urutan logam dari yang paling mudah mengalami reaksi oksidasi adalah Mg, CD, dan Ni selanjutnya. Jadi, jawaban yang benar adalah option C. Baik, sahabat Smart. Sampai di sini sudah bisa ya? Nah, sahabat Smart, kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya. Soal kedua. Nah, sahabat Smart, perhatikan data potensial elektroda standar berikut. Akan diberikan beberapa data. Nah, ini datanya sahabat Smart. Ada 4 data yang diberikan. Mn2 plus tambah 2M menghasilkan Mn, di mana potensial elektrodanya min 1,2 volt. In3 plus tambah 3E menjadi In, di mana potensial elektrodanya min 0,34 volt. Zn2 plus tambah 2E menghasilkan Zn. Potensial reduksinya, elektrodanya minus 0,76 volt. Dan yang keempat, Ag plus tambah elektron tambah E menghasilkan Ag. Di mana potensial selnya plus 0,8 volt. Nah, apa yang ditanyakan sahabat Smart? Yang ditanyakan adalah pasangan elektroda yang menghasilkan potensial sel paling besar. Nah, optionnya A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 2 dan 3, dan E, 3 dan 4. Nah, yang mana sahabat Smart? Nah, sahabat Smart, untuk menyelesaikan soal ini, karena yang ditanyakan adalah menghasilkan potensial sel paling besar. Nah, yang paling besar. Nah, untuk menghitung potensial sel tadi, kita mempunyai rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anodanya. Nah, sahabat Smart, di depan tadi kita mempunyai tips. Bahwa E0 katoda itu lebih besar dibanding anoda. Jadi rumus ini bisa kita tulis, E0 besar dikurang E0 kecil. Nah, sekarang untuk menentukan potensial sel yang paling besar, yang akan kita lakukan adalah menghitung potensial sel option A, B, C, D, dan E masing-masing. Nah, kita hitung masing-masing ini berapa potensialnya ini dengan menggunakan rumus ini. Nah, oke, sahabat Smart, ternyata kita mempunyai trik tanpa menghitung potensial sel. Kita dapat menentukan potensial sel yang paling besar nanti. Triknya adalah kita mencari potensial yang paling besar. Nah, ini yang pertama. Kita lihat di sini yang paling besar adalah Ag. Kita lihat Ag, hanya Ag yang positif. Berarti di sini Ag yang merupakan data keempat. Nah,
Yang kedua, tipsnya adalah cari E0 yang paling kecil. Nah, dari data ini, yang manakah yang paling kecil? Nah, kita tinggal melihat datanya. Semakin banyak minusnya, semakin kecil. Oke. Yang paling kecil nih, min 1,2. Berarti punyanya MN. MN, itu data ke-1. Jadi, pasangan yang mempunyai atau menghasilkan potensial sel yang besar adalah 1 dan 4. Kita lihat optionnya apakah ada? Ya, ternyata ada di sana. Jadi, jawabannya benar adalah C. Oke, mantap nih yang sudah menjawab tadi. Oke. Nah, sahabat Smart, kita pindah ke soal selanjutnya ya. Nah, sahabat Smart, diberikan data logam X, Y, dan Z menunjukkan reaksi berikut. Z tambah X pangkat 2, Z tambah X 2 plus ternyata tidak bereaksi. Data satunya tidak bereaksi. Nah, data 1. Kemudian, data kedua, Y tambah 2Z plus menghasilkan Y2 plus tambah 2Z. Ini data keduanya bereaksi. Dan data ketiga, X tambah Y2 plus menghasilkan X2 plus tambah Y. Nah, yang ditanyakan adalah urutan ketiga logam tersebut sesuai dengan potensial reduksi yang meningkat. Nah, oke, sahabat Smart. Kita mencoba menyelesaikan, sahabat. Kita akan menurunkan potensial reduksinya. Nah, potensial reduksinya. Nah, di deret volta, kita sudah tahu bahwa ini disusun berdasarkan potensial selnya. Potensial ini semakin ke kanan, semakin positif. Semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Nah, semakin kanan, semakin besar nilainya. Nah, perlu juga diingat sahabat, bahwa unsur yang berada di sebelah kiri dapat mereduksi unsur yang sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri ini dapat mereduksi yang di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat data 1. Z dan X ternyata tidak bereaksi. Berarti Z tidak dapat mereduksi X. Nah, kesimpulannya pada data pertama ini posisi X ini berada di sebelah kiri Z. Oke, sahabat Smart. Kemudian yang kedua, kita lihat Y tambah 2Z plus. Y tambah 2Z plus. Nah, pada data ini kita lihat terjadi reaksi. Maka dapat memberikan informasi ke kita bahwa logam Y ini berada di sebelah kiri unsur Z. Nah, data ketiga memberikan informasi X tambah Y2 plus juga bereaksi. Artinya, X berada di sebelah kiri Y. Nah, dari data yang kita peroleh ini, kemudian kita buat kesimpulannya, buat urutannya. Ini dapat kita lihat bahwa X dan Y berada di sebelah kiri Z. Nah, X dan Y berada di sebelah kiri Z. Berarti yang paling kanan adalah Z. Nah, Z-nya yang paling kanan. Kemudian, selanjutnya, kita melihat di sini, X dan Y berada di sebelah kiri tadi. Kemudian kita melihat selanjutnya, X berada di sebelah kiri Y.
Nah, X berada di sebelah kiri Y. Nah, inilah urutan logam sesuai dengan potensial reduksi yang meningkat dari X, Y, dan Z. Nah, jawabannya adalah B, X, Y, dan Z. Nah, sahabat smart, suatu sel volta terdiri dari elektroda seng yang dicelupkan dalam larutan Zn2 plus 0,1 M dan elektroda Al yang dicelupkan dalam larutan Al3 plus 0,1 M. Nah, jika diketahui reaksinya seperti ini, sahabat, Zn2 plus tambah 2E menghasilkan Zn, di mana nilai potensialnya minus 0,76 volt. Reaksi keduanya, Al3 plus tambah 3E menghasilkan Al. Nah, potensialnya minus 1,66 volt. Nah, apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar mengenai sel volta tersebut adalah. Oke, kita akan diberikan beberapa pernyataan. Oke, pernyataan A, notasi selnya. Kemudian B, potensial selnya. Kemudian elektroda Zn apakah sebagai anoda? Elektroda Al apakah sebagai katoda? Atau E, elektron berpindah dari elektroda Al menuju elektroda Zn. Oke, sahabat smart, kita akan mencari pernyataan yang benar. Nah, sahabat smart, di awal kita sudah mengetahui konsep dari sel volta ini. Nah, salah satu konsepnya adalah di mana tadi kita mengetahui bahwa katoda itu kutub positif dan anodanya adalah kutub negatif. Nah, supaya lebih mudah dihafal, kita buat saja kalimatnya jadi kapan. Jadi pada sel volta ini kita gunakan kapan. Katoda kutub positif dan anodanya adalah kutub negatif. Nah, sahabat smart, dari konsep ini tadi, kita juga mengetahui bahwa di katoda tadi, nah di depan tadi ya penjelasannya, terjadi reaksi reduksi, kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya sahabat smart, di katoda ini nilai potensialnya, potensial reduksinya, ini besar dibanding potensial sel yang dimiliki oleh anoda. Jadi potensial reduksi yang dimiliki anoda itu kecil. Nah, sedangkan katodanya lebih besar. Nah, sahabat smart, dari sini, konsep ini, kita bisa mencari beberapa pernyataan nih. Apakah ada yang kurang tepat di sini? Nah, kita mulai dari elektrodanya. Katoda. Kita mulai dari katoda. Nih. Katodanya apa? Nah, untuk menentukan katoda, kita gunakan potensial reduksinya. Nah, dari potensial reduksi yang diberikan pada soal ini, kita lihat di sini ada dua, Zn dan Al. Kita lihat yang besar potensial reduksinya adalah katoda. Kita lihat yang besar, minus 0,76 dan minus 1,66. Yang besar adalah yang ini. Nah, punya Zn. Berarti katodanya adalah Zn. Nah, selanjutnya kita lihat anoda. Anodanya. Nah, kalau katodanya Zn,
Berarti anodanya adalah Al. Nah, Al. Nah, kita sudah melihat di sana ada katoda dan anoda pada pernyataan. Kita lihat option C, elektroda Zn bertindak sebagai anoda. Zn sebagai anoda ini. Nah, ternyata kita mendapatkan Zn itu adalah katoda. Berarti option C kurang tepat. Kemudian, anoda elektroda Al bertindak sebagai katoda. Nah, kita dapatkan di sini Al sebagai anoda, sedangkan di sini bertindak sebagai katode. Berarti ini kurang tepat. Nah, oke sahabat Smart, sudah 2 pernyataan yang kurang tepat nih. Selanjutnya kita lihat notasi selnya. Di notasi sel itu kita tadi mempunyai anodenya, kemudian di sini adalah katode. Berarti di sini ada reaksi reduksi oksidasinya, kemudian di sebelah kanan adalah reaksi reduksinya. Nah, kita lihat sahabat Smart. Anodanya, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah Al. Berarti Al, Al, kemudian pemisah fasenya, jadi Al +3, oke. Kemudian diikuti pada katode atau reaksi reduksinya. Kita punya Zn 2+. Nah, kemudian Zn. Nah, berarti option A kurang tepat. Nah, sahabat Smart. Nah, kita lihat sahabat Smart. Kita tinggal memiliki 2 option, yaitu B dan E. Nah, kita lihat sahabat Smart. Kita akan mencoba potensial selnya. Kita akan menghitung potensial sel apakah sebesar 2,42 volt. Nah, sahabat Smart, untuk menghitung potensial sel tadi, kita menggunakan rumus E0 sel E0 katode dikurang 0 anoda. Atau E0 besar kurang 0 kecil. Sama dengan. Yang besar di sini adalah Zn-nya minus 0,76 dikurang yang kecil minus 1,66 volt. Nah, sama dengan ini tetap menjadi minus. Kemudian ini berubah menjadi positif tambah 1,66 volt. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sahabat Smart. Ini menjadi plus 0,90 volt. Nah, ternyata potensial sel yang kita peroleh itu sebesar plus 0,90 volt. Nah, di pernyataan plus 2,42. Berarti pernyataan ini kurang tepat juga. A, C, dan D tadi kurang tepat. Jadi, pernyataan yang tepat, yang benar adalah option E. Nah, kenapa menjadi option E yang benar? Nah, jawabannya adalah karena pada elektroda Al mengalami tadi reaksi oksidasi. Nah, pada reaksi oksidasi ini terjadi pelepasan elektron. Jadi elektron berpindah dari elektroda Al menuju elektroda Zn. Oke, jawaban teman-teman dari sahabat Smart tadi, dari Smart tadi, sahabat Smart itu sudah benar ya, mantap. Oke, jawaban benar E. Nah, sahabat Smart, kita melihat soal selanjutnya. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Ca dan Sn.
di mana diketahui data sebagai berikut. Ca2+ tambah 2E menghasilkan Ca, di mana potensial reduksinya atau E0-nya sama dengan minus 2,87 volt. Selanjutnya, Sn2+ tambah 2E menghasilkan Sn, di mana E0-nya sama dengan minus 0,14 volt. Nah, pertanyaannya sahabat smart, tuliskan anode dan katodenya, reaksi di anode dan katode, C, nilai potensial selnya, dan notasi selnya. Sahabat smart, ternyata ini adalah soal essay. Nah, kalau tadi yang depan-depan itu adalah soal multiple choice, pilihan. Nah, sekarang kita masuk di soal essay. Nah, sahabat smart, kita akan mencoba mengerjakan soal ini, sahabat. Nah, tadi kita mempunyai kapan. Kapan. Nah, kapan ini? Nah, katodenya adalah positif, terjadi reaksi reduksi. Kemudian di anodanya terjadi reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya potensial selnya E0-nya ini besar, kemudian E0-nya yang kecil. Nah, sahabat smart, kita akan melihat anode dan katodanya. Ini bagian A. Kita menentukan katoda. Katodenya adalah, caranya silakan menentukan potensial sel yang besar. Dari data ini, ada dua ini, kita bisa lihat yang mana potensialnya lebih besar. Nah, yang besar adalah minus 0,14, lebih besar dibanding minus 2,87. Jadi, sebagai katoda adalah Sn. Kemudian, anodenya tinggal satu, berarti yang paling kecil adalah Ca. Oke, kalsium. Oke, kita sudah menentukan A, anode dan katodenya. Selanjutnya, kita akan menuliskan reaksi di anode. Ini B. Reaksi pada katode. Pada katode ini terjadi reaksi reduksi. Katode terjadi pada reaksi reduksi. Nah, kita lihat. Sahabat smart, di sini sebagai katodenya tadi adalah Sn. Nah, Sn ini sebagai katode dan Ca-nya sebagai anode. Nah, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi yang terdapat di dalam soal ini sudah dalam bentuk reaksi reduksi. Jadi kita tinggal menulis ulang. Sn2+, nah, aqueous tambah 2 elektron menghasilkan Sn. Nah, dalam bentuk solid, di mana potensialnya sama dengan minus 0,14 volt. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pada anodanya atau reaksi oksidasi. Nah, sahabat smart, bisa dilihat pada soal data. Data untuk anoda ini, reaksi ini adalah reaksi reduksi. Nah, sedangkan pada anoda ini adalah reaksi oksidasi yang diminta. Maka reaksi reduksi ini kita balik. Nah, kita balik menjadi Ca. Oke. Kemudian menjadi Ca2+. Nih, cos tambah 2 elektron.
di mana potensial reduksinya, karena reaksi ini dibalik, maka nilai dari potensial reduksinya juga dibalik menjadi positif 2,87. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan reaksi keseluruhannya. Nah, reaksi keseluruhannya dapat kita tulis. Nah, kita eliminasi dulu 2E. Nah, dengan 2 ini elektronnya eliminasi. Sehingga kita mempunyai reaksi secara keseluruhan. Bisa saya tulis Ca, oke, tambah SN2+, nih, menjadi Ca2+ tambah Sn. Nah, di mana potensial selnya. Nah, kita tambah, sahabat. Nah, kita tambah. Nih, kita punya 2,87 dikurang 0,14. Nah, 1,73. Oke. Oke, sahabat Smart, kita sudah mendapatkan B. Nah, selanjutnya menentukan potensial selnya, C. Nah, untuk menentukan potensial sel, dapat kita menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Katodanya mempunyai nilai yang besar. Nah, yang besar sama dengan minus 0,14 dikurang yang kecil minus 2,87 volt. Nah, minus 0,14 ditambah 2,87. Nah, hasilnya sama dengan plus 1,73. Nah, untuk menghitung potensial sel ini dapat kita gunakan rumus seperti ini atau rumus seperti ini. Nah, tergantung di mana kemudahan yang kita peroleh. Nah, yang terakhir nih, sahabat Smart, bagian D. Potensial notasi selnya. Bagaimana notasinya? Notasinya tadi ditulis adalah anoda, kemudian diikuti katodanya. Nah, anodanya adalah ini Ca. Nah, berarti Ca garis pemisah fase, kemudian Ca2+, kemudian jembatan garamnya. Nih, jembatan garamnya. Kemudian diikuti oleh katoda. Katodanya adalah Sn. Nah, berarti sini Sn2+, nah, kemudian Sn. Nah, demikian notasi selnya, sahabat Smart. Nah, sahabat Smart, mudah-mudahan dari soal penjelasan soal ini lebih memahami ya, sahabat Smart. Nah, selanjutnya, sahabat Smart, untuk lebih memahami tentang materi sel volta ini, sahabat Smart dipersilakan untuk melakukan scan QR code. Nah, silakan untuk melakukan scan QR code pada layar. Atau dapat menggunakan link yang terdapat pada layar juga, sahabat Smart. Silakan ditulis jika belum mempunyai HP, tulis gg.gg garing sel volta. S-nya kapital, kemudian underscore, kemudian volta. V-nya huruf kapital. Oke, sahabat Smart. Demikian
sharing materi kita hari ini tentang sel volta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu sahabat Smart dalam mempelajari, dalam belajar, dalam mengerjakan soal-soal tentang sel volta. Semoga bermanfaat ya sahabat Smart. Oke sahabat Smart, sampai jumpa di materi kiker kimia keren selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas.